Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabarnya? Semoga anak-anak di rumah tetap dalam kondisi yang sehat walafiat ya. Jangan lupa, jika anak-anak keluar rumah, anak-anak harus tetap menaati protokol kesehatan. Baik anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang tema 2, subtema 3, pembelajaran ke-6. Simak baik-baik penjelasan Ibu ya. Perhatikan teks berikut. Tugas Danu setiap hari. Danu anak yang rajin. Ia selalu melaksanakan tugas sesuai perannya dalam keluarga. Salah satu tugas Danu setiap pagi adalah menyiram tanaman. Tanaman menjadi tumbuh subur karena Danu merawatnya dengan baik. Danu juga rajin membersihkan kamarnya. Buku pelajaran dan perlengkapan sekolah sudah disiapkan sejak semalam dan dimasukkan ke dalam tas. Setelah menyiram tanaman, Danu segera berganti pakaian dan bersiap sarapan. Ibu sudah menyiapkan makanan bekal untuk Danu. Ayah mempersiapkan diri untuk pergi bekerja. Semua anggota keluarga sarapan bersama. Danu berpamitan dan segera berangkat ke sekolah bersama teman-teman. Kadang-kadang Danu berangkat ke sekolah diantar oleh ayahnya. Tahukah anak-anak bahwa tugas dalam anggota keluarga berbeda-beda sesuai dengan perannya masing-masing? Seperti contoh teks bacaan yang telah Ibu bacakan, Danu memiliki tugas untuk menyiram tanaman setiap pagi hari. Kemudian, Ibu memiliki tugas untuk menyiapkan makanan untuk sarapan anggota keluarga. Kemudian, Ayah Danu memiliki tugas untuk mempersiapkan diri untuk pergi bekerja. Coba anak-anak di rumah berlatih ya, apa saja tugas anggota keluarga yang ada di rumah anak-anak. Sama halnya dengan Danu, Rani setiap hari juga memiliki tugas untuk menyiram tanaman. Dalam melaksanakan tugas dan perannya di rumah, Rani merupakan anak yang sangat rajin. Ia selalu menyelesaikan tugas-tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Saat menyiram tanaman di belakang rumah, Rani menemukan daun-daun yang jatuh berguguran. Kemudian, Rani ingin menghitung panjang daun-daun tersebut dengan menggunakan garis bilangan. Anak-anak, tahukah kamu, kita bisa melakukan penjumlahan dengan menggunakan garis bilangan. Perlu anak-anak ingat, pada garis bilangan terdapat bilangan 0, bilangan positif, dan bilangan negatif. Bilangan 0 berada di antara bilangan positif dan bilangan negatif. Bilangan positif berada di sebelah kanan bilangan 0. Contohnya 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kemudian, bilangan negatif berada di sebelah kiri bilangan 0. Seperti negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Baik anak-anak, simak contoh soal berikut ini. Contoh soal yang pertama, Rani ingin mengukur panjang daun rambutan yang memiliki panjang 4 cm. Kemudian, Rani ingin mengukur panjang daun rambutan lainnya yang memiliki panjang 5 cm. Berapakah panjang kedua daun rambutan tersebut?
Mula-mula Rani menghitung panjang daun yang pertama. Karena daun yang pertama memiliki panjang 4 cm, maka Rani menghitung pada garis bilangan dari 0 sampai 4. Kemudian, Rani ingin mengukur daun yang kedua. Maka, Rani meneruskan dengan menyambungkan daun rambutan pada garis bilangan. Karena daun yang kedua memiliki panjang 5 cm, maka dari garis bilangan 4, kemudian ditambah Rani 5 ke arah kanan. Sehingga panjang kedua daun rambutan yaitu 9 cm. Dapat kita tulis 4 ditambah 5 sama dengan 9. Pada saat Danu melaksanakan tugasnya menyiram tanaman pada pagi hari, Danu sesekali ingin menanam tanaman tomat. Kemudian Danu ingat bahwa pamannya memiliki kebun tomat yang cukup luas. Akhirnya, Danu melakukan wawancara dengan pamannya terkait dengan cara merawat tanaman tomat. Tahukah anak-anak, kegiatan wawancara adalah kegiatan bertanya jawab kepada narasumber untuk menggali sebuah informasi. Narasumber berfungsi sebagai sumber informasi mengenai informasi yang ingin kita dapatkan. Pada saat Danu melaksanakan wawancara dengan pamannya, Paman Danu menjelaskan cara merawat tanaman tomat yang baik. Di antaranya penyiraman, penyulaman, penyiangan, pembumbunan, pemupukan, pemangkasan, serta pengendalian hama dan penyakit tanaman. Penyiraman tanaman tomat dilakukan 2 kali sehari, pada pagi hari dan sore hari. Kemudian, penyulaman adalah penggantian tanaman yang mati, yaitu bibit tomat yang mati segera diganti dengan bibit yang baru. Penyiangan adalah penjagaan tanaman tomat dari gulma. Dilakukan dengan cara dijabuti atau menggunakan cangkul. Kemudian, pembumbunan adalah kegiatan memperkuat akar tanaman. Dilakukan dengan cara menancapkan batang bambu di sebelah tanaman tomat agar membantu batang dan akar menyangga buah. Pemupukan susulan tanaman tomat dianjurkan menggunakan pupuk NPK atau kompos ketika usia tanam menginjak 1 minggu dan seterusnya setiap 30 hari sekali. Pemangkasan tanaman tomat dilakukan untuk mempercepat pembuahan, peremajaan tanaman, membentuk pohon dan mengurangi daun agar batang utama tanaman tomat mendapatkan nutrisi dengan baik. Terakhir adalah pengendalian hama dan penyakit dilakukan dengan menyemprotkan insektisida. Dari teks yang sudah Ibu bacakan, maka kita dapat memperoleh beberapa informasi tentang bagaimana cara merawat tanaman tomat dengan baik. Selanjutnya, anak-anak di rumah berlatih untuk membuat pertanyaan wawancara, kemudian bisa ditanyakan kepada ayah, bunda, kakek, atau nenek tentang bagaimana cara merawat tanaman yang baik di rumah. Baik anak-anak, tidak terasa pembelajaran kita pada pagi hari ini sudah selesai. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf, tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.